Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya kita bisa ada di sini sekarang? Ini mungkin adalah kisah paling dahsyat yang pernah ada. Perjalanan luar biasa spesies kita dari populasi kecil di Afrika sampai akhirnya menyebar dan mendiami setiap sudut planet ini. Jadi, gimana ceritanya satu spesies kera bisa jadi penguasa planet ini? Itu pertanyaan utamanya kan? Dan inilah yang akan kita bongkar bersama melihat sejarah kita sebagai sebuah pencapaian yang jujur aja luar biasa. Saya suka banget kutipan ini, karena ini benar-benar kena. Ini bukan kisah tentang pahlawan super dengan misi besar. Bukan. Ini cerita tentang orang-orang biasa. Kayak saya, kayak Anda. Mereka cuma berusaha bertahan hidup, beradaptasi, dan pada akhirnya berhasil berkembang selama ribuan tahun. Oke, mari kita mulai dari yang paling awal. Dan ini mungkin bikin kaget ya. Dulu, untuk waktu yang lama banget, kita itu nggak sendirian. Kita berbagi planet ini dengan spesies manusia lainnya. Tapi sekarang, cuma kita yang tersisa. Dan kerennya, prediksi Darwin itu ternyata tepat. Bertahun-tahun kemudian, semua bukti modern, dari genetik sampai fosil, semuanya menunjuk ke satu tempat yang sama. Spesies kita, Homo sapiens, memang lahir di Afrika. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana kita bisa tahu semua ini? Kan nggak ada yang nulis buku harian kan? Nah, disinilah kita buka kotak peralatan para detektif zaman purba dan melihat alat-alat canggih yang bikin kita bisa menyusun ulang kisah kuno ini. Yang pertama, tentu saja fosil. Ini bukti fisiknya. Anggap aja para paleoantropolog itu kayak detektif yang lagi nyusun puzzle raksasa. Setiap potongan tulang membantu mereka melihat gambaran besar tentang seperti apa rupa dan bentuk tubuh nenek moyang kita. Tapi, cuma nemuin tulang kan nggak cukup. Gimana kita tahu umurnya berapa? Nah, disinilah ilmu pengetahuan yang keren masuk. Penanggalan radiometrik. Ini pada dasarnya kayak jam radioaktif alami yang memungkinkan ilmuwan ngasih stempel tanggal yang akurat banget ke temuan mereka. Nah, teknik yang paling sering kita dengar itu namanya penanggalan radiokarbon. Cara kerjanya tuh jenius banget loh. Jadi gini, selama kita hidup, tubuh kita terus-terusan nyerap zat radioaktif namanya karbon 14. Pas kita meninggal, proses itu berhenti. Nah, jamnya mulai berdetak. Karbon 14 ini mulai meluruh dengan kecepatan yang pasti. Jadi, dengan mengukur sisa karbon 14 yang ada, kita bisa hitung mundur dan tahu kapan makhluk itu mati. Simple tapi wow, kuat banget kan dampaknya? Lalu, ada alat yang lebih canggih lagi, DNA. Tepatnya DNA mitokondria atau mtDNA. Ini spesial banget karena cuma diwariskan dari ibu. Jadi DNA ini nggak diacak setiap generasi. Ini kayak benang merah genetik yang lurus, tanpa putus langsung ke masa lalu. Dan benang inilah yang nyambungin kita semua ke satu nenek moyang yang sama di Afrika. Oke, sekarang kita udah punya peralatannya. Kita siap jadi detektif. Mari kita lacak jejak langkah-langkah pertama yang paling berani itu, momen ketika nenek moyang kita keluar dari Afrika dan memulai perjalanan epik mereka. Dan ternyata salah satu titik baliknya, salah satu game changer-nya adalah laut. Ya, beralih ke laut. Ini bukan cuma soal ganti menu makan malam ya. Ini lompatan besar dalam cara berpikir. Laut itu sumber makanan yang stabil dan bisa diandalkan. Ini mungkin banget yang jadi penyelamat mereka pas iklim lagi parah-parahnya dan akhirnya jadi bahan bakar buat gelombang ekspansi pertama di sepanjang pesisir dunia. Tapi, perjalanan ini jelas gak mulus. Tahap berikutnya itu, wah ini ujian yang sesungguhnya. Nenek moyang kita dihadapkan sama tantangan alam yang luar biasa ekstrim, yang benar-benar menguji kecerdasan dan daya tahan mereka sampai ke titik batas. Coba bayangin, sekitar 74.000 tahun yang lalu, Gunung Toba meletus. Ini bukan letusan biasa, ini letusan supervolcano terbesar dalam 2 juta tahun terakhir. Langit jadi gelap, dunia diselimuti abu, dan planet kita masuk ke musim dingin vulkanik. Bencana ini diperkirakan nyaris memusnahkan kita. Spesies kita ada di ujung tanduk. Tapi, disinilah kerennya cerita kita. Di India, para arkeolog nemuin sesuatu yang luar biasa. Alat-alat batu yang mereka temukan di lapisan tanah di bawah Abu Toba dan di lapisan di atasnya. Artinya apa? Artinya, ada sekelompok manusia yang berhasil selamat melewati bencana sebesar itu. Ini bukti nyata betapa tangguhnya kita. Ujiannya belum selesai. Dari panasnya abu vulkanik, kita pindah ke dinginnya es. Begitu manusia mulai bergerak ke utara, ke Siberia, tantangannya beda lagi. Suhu rata-rata musim dingin di sana, minus 20 derajat Celcius. Ini beda banget sama sabana Afrika tempat kita berasal. Untuk bertahan hidup di sini, mereka butuh cara-cara yang benar-benar baru. Dan solusinya bukan evolusi fisik.
Kita nggak tiba-tiba numbuhin bulu tebal. Solusinya adalah inovasi budaya. Kita menciptakan teknologi kita sendiri. Mereka bikin jarum dari tulang buat jahit baju hangat dari kulit binatang. Mereka belajar cara berburu hewan raksasa kayak mamut, dan bahkan bangun rumah dari tulang dan gadingnya. Pada dasarnya, kita menaklukkan dingin bukan dengan otot, tapi dengan otak. Tantangan berikutnya, lautan luas. Untuk sampai ke Australia, nenek moyang kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Bahkan dengan permukaan laut yang lebih rendah waktu zaman es, mereka tetap harus menyeberangi lautan terbuka yang lebar. Ini adalah pelayaran samudera besar pertama dalam sejarah manusia. Butuh perencanaan, teknologi, dan yang pasti, keberanian yang luar biasa. Dan akhirnya, kita sampai di perbatasan terakhir, The Final Frontier, benua Amerika. Ini adalah benua terakhir yang diinjak oleh kaki manusia. Dan ceritanya, wah, ternyata jauh lebih rumit dan terus berubah seiring dengan penemuan-penemuan baru. Jadi, selama puluhan tahun, ceritanya kayak gini. Orang pertama di Amerika itu adalah kaum Clovis, sekitar 13.000 tahun yang lalu. Itu yang ada di buku-buku pelajaran. Tapi sebuah penemuan di situs bernama Monteverde di Chili benar-benar merusak teori itu. Situs ini ternyata 1.500 tahun lebih tua. Ini bukti telak kalau manusia sudah ada di Amerika jauh lebih awal dari yang kita kira. Semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Apakah perjalanan ini sudah berakhir? Coba kita renungkan sejenak. Apa sih arti semua kisah kuno ini buat kita sekarang? Sebagai satu spesies yang mendiami seluruh planet, tapi kini menghadapi tantangan-tantangan global yang baru. Kalau ada satu pelajaran utama dari semua ini, pelajarannya adalah ini. Kekuatan terbesar kita itu bukan taring atau cakar, tapi kemampuan beradaptasi, fleksibilitas. Selama ratusan ribu tahun, kemampuan kita untuk berubah dan menyesuaikan diri, itulah yang membuat kita bertahan sampai sekarang. Dan itu semua menyisakan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan. Nenek moyang kita berhasil melewati zaman es dan selamat dari letusan supervolcano. Perjalanan kita jelas belum berakhir. Nah, tantangan apa selanjutnya yang akan menguji kemampuan beradaptasi kita?